Ayah, acara kencan yang aku daftarkan untuk ayah akan segera dimulai, cepat masuk. Tina, mungkin saya tidak usah. Ayah, aku tahu apa yang ayah pikirkan, tapi ibu sudah pergi bertahun-tahun, ayah membesarkan kami sendirian. Sekarang saatnya ayah menemukan seseorang. Biaya pendaftaran itu menghabiskan beberapa ribu. Kalau ayah tidak pergi, uang itu sia-sia. Baiklah. Pak Ros Motai tahun 1983 ini, Ginseng berusia 200 tahun ini, dan Pu Ereh berusia 50 tahun ini, apa yang harus kami lakukan? Kirim ke rumah lama, sembunyikan baik-baik, jangan sampai ayah menemukannya. Baik, Pak. Ethan, Mark, kita sudah menyembunyikan jati diri selama bertahun-tahun, kapan tepatnya kita bilang ke ayah? Begitu ayah menemukan seseorang yang benar-benar ingin hidup bersama ayah, kita bisa jujur. Benar, jika orang seperti itu benar-benar ada, maka kami bertiga akan memberinya apapun yang dia minta. Pakaian yang bagus sekali, sebaiknya simpan untuk acara yang tepat. Halo, permisi, formulir ini. Siapa orang kampung ini? Pergi, kamu bau. Minggir, singkir. Makasih. Aku baru sampai. Sudah mau mulai? Aku datang sekarang. Hadirin sekalian, jodoh sejati acara kencan hits kita, sekarang langsung. Pertama, mari sambut 10 wanita cantik di panggung. Para wanita di acara ini sangat cantik. Para kontestan pria sangat beruntung. Pria manapun yang bisa ikut acara kencan sekelas ini pastilah kaya atau tampan. Masa iya dia mau muncul? Sekarang, silakan sambut kontestan nomor 1 Victor Ross. Ini dia. Ini dia. Tina, aku ada keadaan darurat di kantor. Mark sudah kembali di Akademi Sains Nasional juga. Awasi siaran langsung kencan ayah. Para hadirin, jodoh sejati resmi dimulai. Pertama, mari sambut para wanita. Barisan wanita ini lumayan. Coba lihat apakah dia suka salah satu. Masuk. Pak Ross, Wakil Presiden Zhang, konferensi internasionalnya dengan Wall Street mengalami kendala. Kami butuh Anda di sana untuk mengambil alih. Baiklah. Silakan sambut bujangan pertama kami, Victor Ross, naik ke panggung. Aku akan kembali nanti dan menonton tayangan ulangnya. Dengan penampilan dan fisik ayah begitu dia memakai setelan itu, setiap wanita di sini akan jatuh cinta padanya. Orang desa, kenapa acara ini membiarkan sembarang orang ikut? Apa mereka tidak tahu setiap wanita di sini adalah buruan yang sempurna? Bagaimana bisa dia pernah cukup baik untuk mereka? Siapa tahu, orang brengsek seperti dia pikir dia akan mendapat jodoh? Mimpi saja. Bujangan nomor 1, ceritakan tentang diri Anda. Halo, semuanya, saya Victor Ross. Saya 55 tahun, saya tinggal di Desa Harmoni. Pak, pertanyaan pertama. Berapa penghasilan Anda sebulan? Penghasilan? Saya kebanyakan bertani di rumah. Kadang saya kerja di konstruksi, mungkin penghasilan saya sekitar 500 sebulan. Jadi kamu kuli harian? Hanya itu penghasilanmu? Kenapa ikut acara kencan? Apa tidak ada kerja di lokasi proyek? Kami di sini untuk melihat lajang sukses yang lebih tua membangun hubungan yang nyata.
bukan untuk menonton orang rendahan sepertimu mencoba berkencan di luar levelnya. Semuanya, tenang. Ini mungkin acara perjodohan elit, tapi kita tidak boleh menilai dari penampilan, kan? Dia mungkin seorang buruh dengan penghasilan rendah, tapi mungkin anak-anaknya baik-baik saja. Mari kita dengar pendapat para tamu wanita kita. Hei, Pak Tua. Berapa anak kamu? Berapa penghasilan mereka? Saya punya 2 putra dan 1 putri. Mereka semua bekerja di kota. Semua karyawan? Tidak ada yang jadi bos? Jadi mereka miskin, kan? Selama mereka bahagia sebagai ayah mereka, saya tidak peduli berapa penghasilan mereka. Miskin ya miskin. Berhenti beralasan. Kamu tidak punya uang dan tidak ganteng. Beraninya kamu mencoba berkencan wanita sekelas kami? Apa kamu sadar bau busuk yang kamu bawa dari desa sampai ke sini? Keluar dari sini. Pembawa acara panggil pria berikutnya. Aku tidak tahan. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Apa gunanya kamu? Kamu bahkan mengacaukan daftar tamu? Apa kau tidak tahu acara ini khusus untuk kaum elit perkotaan? Maaf, sutradara aku kacau. Sutradara apa yang harus kita lakukan? Reporter lapangan, kita sudah dekat rumah Victor. Mereka siap menyelidiki. Kita sedang siaran langsung dengan lebih dari 1 juta orang menonton. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita tayangkan saja. Kalau dia benar-benar miskin, biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Setelah kita dapat rekaman menarik rating, kita akan melonjak. Lalu kita akan keluarkan pernyataan malam ini, kita akan beritahu semua orang. Itu yang didapat orang miskin karena datang ke acara kita. Kamu setua ini dan hampir tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Kalau aku benar-benar memilihmu, aku mungkin mati kelaparan. Dan kamu bilang, yang penting anak-anak bahagia, dan uang tidak masalah. Sebenarnya, kamu hanyalah pecundang. Kenapa terus berpura-pura? Tidak, aku. Para wanita, harap tenang. Acara kencan langsung hari ini memiliki segmen penting lainnya, melihat ke dalam rumah tamu pria kita, untuk melihat bagaimana dia benar-benar hidup. Setelah kamu melihatnya, kamu bisa membuat pilihanmu, menyelidiki rumahku. Benar, itu ada di kontrak reporter kami, sudah dekat rumahmu, silakan lihat layar. Tempat kotor seperti itu, apa yang perlu diselidiki? Lihat tembok-tembok itu, penuh jamur kotor dan reyot. Di dalam, selain beberapa piring dan keranjang rusak, mungkin tidak ada apa-apa selain sayuran busuk yang tidak berharga. Sudah berapa lama sejak ada yang merenovasinya? Dibanding rumah kami di kota ini benar-benar kandang babi. Dengar, Pak Tua, berhenti buang-buang waktu kami. Zaman sekarang, uang laki-laki yang menentukan. Rumah seperti ini, bahkan generasi kakek nenekku tidak mau tinggal di sini. Tapi kau masih tinggal, itu hanya membuktikan kau gagal total dalam hidup. Anak-anakku sudah menawarkan untuk membawaku ke kota. Aku hanya lebih suka bertani di desa dan menanam sayur. Berhenti beralasan. Dengan total gaji, anak-anakmu mereka mungkin tidak mampu membayar DP di kota, dan mereka mau menampungmu. Lucu sekali. Tidak ada yang akan peduli. Rumah petani bobrok atau ingin mengenal bujangan tua miskin dan gagal. Keluarkan dia dari sini. Beri dia kesempatan. Dia datang sejauh ini, pasti tidak mudah. Hei, kau di pihak kami. Kau benar-benar membela orang asing total. Aku hanya pikir rasa hormat adalah yang paling dasar. Kita tidak boleh menghina orang di sini dengan ketulusan. Ketulusan? Apa bisa bikin makan? Kalau kau begitu suka padanya, gandeng tangannya, pindah ke rumah itu yang bahkan anjing pun enggan, lalu lihat hidupmu hancur. Jangan ikut-ikutan anak muda dan main suci-sucian. Kami semua sudah bertahun-tahun berjuang di dunia. Ini kami bisa melihatmu apa adanya. Para wanita, tenanglah, Tur. Rumah ini adalah bagian dari aturan acara, bagaimanapun juga, kita harus tetap mengikutinya. Mari kita sambungkan langsung dengan reporter kami, silakan lihat layar utama. Kepada semua di siaran langsung, halo, tim jodoh. Sejati sekarang di rumah kontestan pria kami Victor Ross untuk tur rumah. Mari ikuti kamera siaran langsung. Untuk tamu wanita kami akan mengungkapkan sekilas paling nyata dari kehidupan sehari-hari bujangan kami. Sekarang, mari kita gunakan layar besar untuk melihat lebih dekat situasi sebenarnya tamu pria kita. Mereka akan menyiarkan langsung tempat kumuh seperti ini. Standar zaman sekarang, sudah benar-benar jatuh ke dasar. Melihatnya saja, sudah membuatku mual. Komentar-komentar itu tepat sasaran. Serius, kalian semua, lihat kursi rusak di dekat pintu itu. Apa itu layak diduduki?
Jika aku benar-benar menikahimu, aku bahkan tidak akan punya kursi nyaman untuk duduk. Aku pasti dikutuk selama 100 kehidupan. Kursi itu dikirim oleh anak sulungku, tidak peduli berapa harganya, yang penting adalah niatnya. Itu bukan kursi rusak sembarangan. Berani-beraninya kamu membantah? Itu sampah. Kenapa aku tidak boleh bilang? Kamu, Kenapa aku merasa pernah melihat kursi itu sebelumnya? Miskin banget, tapi masih sok keras. Sampah itu terlalu jelek bahkan untuk dijadikan kayu bakar. Betul, kawan. ada yang aneh. Aneh apa? Aku menemukannya, kurasa kursi itu. Itu benar? Apa yang kau temukan? Katakan saja. Tidak mungkin. Benda itu, bagaimana bisa ada di rumah petani? Dan hanya tergeletak begitu saja? Apa yang kamu bicarakan? Tidak, aku harus telepon, Pak Wang. Hei, Pak Wang. Kau di mana? Berhenti menggali. Tinggalkan semuanya sekarang juga. Tonton siaran langsung ini. Apa yang kau temukan? Katakan saja. Lupakan. Mungkin aku salah lihat harta nasional sekelas itu. Bagaimana bisa ada di rumah orang kampung? Halusinasi. Itu hanya halusinasi. Sekarang ayo masuk ke rumah si bujang, ayo terus jelajahi. Apakah dia benar-benar semiskin ini? Dia bahkan tidak punya kulkas. Apakah itu umbi talas? Bahkan ayamku pun tidak mau memakannya. Menurutku itu bukan talas. Sampah apa ini? Matikan. Ya, presiden acara kencan saat ini suka melakukan trik murahan. Tunggu. Talas? Tidak, itu bukan talas. Kita datang jauh-jauh ke sini cuma untuk syuting ini? Apa pilihan kita? Memang, pria tua ini mungkin miskin tapi dia jaga kebersihan. Baiklah, istirahatlah, aku ke kamar mandi. Aroma arak itu sangat familiar. Arak masak? Kenapa aromanya begitu kuat? Aroma itu, Mutai 1983, ada apa ini? Mutai sebagai arak masak? Lee, ayo lihat ini aku temukan di laci. Rolls Royce, BMW, Mercedes? Satu kardus mutai. Baiklah, para wanita kami sudah setengah jalan penyelidikan. Berdasarkan yang kalian lihat, biarkan lampu menyala atau matikan. Jika ada lampu yang tetap menyala, live streaming tetap lanjut. Para wanita, ingat ini, kita di sini bukan untuk berkompromi. Kita di sini untuk mencari kebahagiaan. Aku punya tetangga umur 56 tahun. Dia cerai dan punya anak laki. Bulan lalu, dia menikah dengan pewaris kaya usia awal 30-an. Dia memberinya $8 juta dan membeli tempat di pusat kota. Dia benar-benar memujanya. Ku dengar dia hamil lagi, jadi kita harus mengejar apa yang kita mau. Pecundang miskin seperti dia membuatku mual hanya melihatnya. Lampu itu akan mati. Dia benar sekali. Lihat saja dirimu. Kamu miskin dan kelihatan berantakan. Kamu berpakaian seperti pengemis. Tidak ada selera atau kelas. Melihatmu saja membuatku jijik. Aku juga matikan lampu. Jujur, aku punya CEO dan pria muda ganteng yang mengejarku. Setidaknya 80, mungkin 100. Orang sepertimu tidak pantas menyemir sepatuku. Maaf, jika semua lampu mati di babak pertama, kamu harus pergi. Terima kasih. Jika aku tahu Kencan punya banyak tuntutan, aku tidak akan datang. Maaf merepotkan. Pergi, merangkak pergi, merangkak pergi. Tunggu. Aku akan tetap menyalakan lampu untukmu. Lara Lee, kamu gila. Oh, aku ngerti kamu mau menonjol jadi pembangkang dan viral, kan? Kamu kelihatan terhormat tapi kamu wanita licik. Bukan begitu. Aku melihat kebaikannya bukannya menolaknya seperti kalian semua. Katakan apa hebatnya dia?
Yang kalian lihat hanyalah dia dari desa. Keluarganya miskin, dan anak-anaknya tidak banyak penghasilan. Tapi yang aku lihat adalah betapa hemat dan bertanggung jawabnya dia. Dia rajin dan baik hati. Dia merawat rumahnya sendiri dengan rapi. Dan masih berhasil membesarkan ketiga anaknya. Kamu tidak bisa menilai seseorang hanya dari uang dan status. Karakter itu penting. Lampuku tetap menyala untuknya. Pak Ross, satu wanita telah menyalakan lampu untuk Anda. Apakah Anda ingin melanjutkan? Aku memilih untuk melanjutkan. Clara Lee, kamu satu-satunya wanita yang tersisa dengan lampu menyala untuknya. Apakah kamu ingin memintanya pergi bersamamu sekarang, atau terus mengenalnya lebih jauh? Ayo lanjutkan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Clara Lee, kamu pasti sangat putus asa. Kamu bahkan mau memakan sisa basi seperti ini. Pelajari sampah sebanyak yang kamu mau. Tetap saja sampah. Kamu pikir mungkin ada emas tersembunyi di dalam. Lupakan emas. Aku yakin tidak ada bahkan beberapa kasur di sana. Clara, jika kamu menikahi pria itu, kamu tidak akan punya kasur empuk untuk tidur. Cukup sekarang, cepatlah merangkak keluar dari sini. Turun. Merangkak turun. Idiot. Wanita-wanita ini. Semuanya sekumpulan orang bodoh buta. Idiot. Para tamu wanita itu semuanya tidak tahu apa-apa, idiot. Sayang, ada apa denganmu hari ini? Tahukah kamu kursi rongsokan itu sebenarnya apa? Itu adalah kursi naga kayu rosewood. Sayang, maksudmu kayu rosewood yang terbaik dari 4 kayu keras, berharga? Tepat itu, satu set berisi 4. Dengan sandaran 3 panel dan ukiran naga kerawang. Salah satunya pernah terjual di lelang internasional seharga $20 juta. Terjual, tapi yang lainnya lenyap. Konon katanya mereka dipegang oleh taipan misterius dan kolektor pribadi, kecuali ada kejadian luar biasa. Mereka tidak akan pernah muncul. Tapi ini hanya rumah seorang petani. Mungkinkah itu palsu? Aku baru saja menelepon Pak Wang untuk mengonfirmasinya. Nilainya jauh melampaui barang antik. Itu adalah peninggalan budaya. Siapapun yang bisa memperlakukan kursi naga seperti bangku dan meninggalkannya di dekat pintu, pastilah seseorang yang sangat berkuasa. Dan para tamu wanita yang disebut-sebut benar-benar menyuruhnya. Pergi! Benar-benar lelucon. Cepat, pesankan aku. Penerbangan paling awal sekarang. Aku harus ke lokasi acara dan bertemu taipan itu segera. Jika dia begitu berkuasa, kenapa dia menyamar sebagai petani di acara kencan? Mungkinkah ini obsesi miliarder rahasia? Itu bukan talas, itu ginseng liar yang sangat langka. Dan dilihat dari kualitasnya. Dipanen hanya sekali setiap beberapa dekade. Ginseng liar berusia seabad. Setiap akar bernilai setidaknya $10 juta. Masing-masing $10 juta. Lalu yang bertumpuk di sudut seperti kentang di sungai pasti bernilai miliaran. Miliaran itu cuma uang saku. Yang penting adalah jaringan dan koneksi dari taipan misterius ini, ditambah aksesnya, pasti berada di level di luar bayangan kita. Para nenek sihir yang bodoh buta sekali. Cepat, putar balik sekarang, pergi ke lokasi acara, aku akan ke sana sendiri untuk memberikan penghormatan kepadanya. Tapi, Presiden Delegasi Aliansi Bisnis sudah menunggu. Persetan dengan delegasi. Pergi. Aku harus mendapatkan simpatinya sebelum orang lain. Ini keterlaluan. Aku bukan pencuri atau perampok. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Apa hanya karena aku miskin? Jadi aku pantas mendapat penghinaan ini? Mempermalukanmu, kamu tidak pantas. Kami hanya bicara jujur. Karena kamu tidak setuju, mari kita bertaruh. Jika ada di rumahmu bernilai lebih dari 10.000, aku akan berlutut dan minta maaf. Tapi jika kau kalah, kau akan berlutut di depan kru dan minta maaf pada semua. Lalu merangkak ke sini, dan jilat sepatuku bersih. Apa katamu? Benar, miskin itu dosa. Kamu melarat. Kenapa datang ke TV cari pasangan? Kembali ke gubuk reyotmu dan tunggu mati. Kau harus tahu tempat dan statusmu. Hanya berdiri di panggung ini dan berbicara dengan yang lebih tinggi adalah kehormatan terbesar yang pernah kau dapatkan. Kau hanya ingin menempel pada salah satu dari kami yang glamor sosialita. Jika kau dapatkan satu, kau akan merangkak keluar dari selokan. Tapi dengarkan ini, mimpi saja. Kau tidak akan ambil taruhan. Dan kau menolak pergi, jadi akan kusuruh kau diusir. Pengawal.
Semua masuk ke aula. Ya. Ayo masuk. Semua, harap tenang. Mari kita bicarakan ini. Sofia, kau sudah keterlaluan. Clara, jadi kau memutuskan untuk melawan kami? Kau punya 3 detik untuk minggir, atau akan kupatahkan kedua kakimu juga, lalu kuusir kau. Bu, terima kasih sudah membelaku. Tapi aku tidak ingin menyeretmu. Kau tidak salah. Merekalah yang bersalah. Demi keadilan, aku tidak akan mundur. Bagus. Hebat. Aku sudah cukup sabar denganmu. Tangkap dia. Semua yang menonton di rumah, kami salah. Salah besar. Victor Ross bukan petani miskin. Dia memiliki identitas yang sangat unik. Identitas mengejutkan. Lihat di belakangku. Ini adalah mustahil. Benar-benar mustahil. Dasar orang buta. Tahukah kalian siapa dia? Apa yang kulihat ini? Itu satu karton penuh motar. Lihat labelnya, pasti itu dari angkatan 83. Satu karton pasti bernilai 100.000. Tidak. Kunci mobil di kotak yang lain itu harganya lebih mahal lagi. Rolls-Royce, BMW, Mercedes bersama-sama, nilainya jutaan. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin seorang pecundang miskin memiliki barang semahal ini di rumah? Ini? Aku juga tidak tahu anakku yang membelinya untuk aku pakai memasak. Katanya kotaknya kelihatan lebih bagus. Mutai 83 sebagai anggur masak. Ya Tuhan, seberapa kayanya kamu sampai bisa melakukan hal seperti itu? Lalu bagaimana dengan semua kunci mobil ini? Kotak itu, anakku yang membawanya pulang. Dia suruh aku pilih satu. Aku pergi bekerja di ladang, lalu aku lupa sama sekali. Mustahil. Pak Ross, sekarang aku mengerti, kamu pasti sedang bermain pura-pura susah, kan? Jadi kamu sebenarnya seorang miliuner sederhana. Kita celaka. Kita salah sangka padanya. Palsu, pasti itu palsu. Jangan lupa, anggur dan kunci mobil bisa dipalsukan. Apa? Dipalsukan? HMPH. Kamu wanita ini? Kenapa bilang begitu? Kenapa perlu bukti? Pasar kebanjiran mutai palsu. Setidaknya 800. Jika tidak 1000, kau bilang itu mutai. Berarti itu. Dan kunci mobil itu jelas korek api. Barang ini bisa dibeli online. Satu set harganya cuma beberapa dolar. Hanya kau yang akan tertipu trik murahan ini. Benar. Orang waras mana yang akan menggunakan mutai berharga sebagai anggur masak? Ini cuma aksi cari perhatian. Kau tampak jujur dan lugas, tapi kau sangat licik. Semua orang melihat itu, kan? Seorang kampungan seperti dia. Punya pikiran kotor sekali. Aku tidak pernah bilang anggur masakku adalah Moutai. Kalian yang mengklaim itu. Masih mau menyangkal. Kau tahu menjual minuman keras palsu adalah kejahatan. Ayolah wartawan, ungkap penipuan ini. Sutradara, saya di sini, mengenai mutai itu, saya bisa memastikan asli, kunci mobil itu bukan korek api juga. Apa? Kau tidak tahu? Teman-teman di live streaming, kami tadi mengabaikan sesuatu tadi. Kotak mutai ini dan kunci mobil ini tampak lebih seperti barang palsu. Hentikan dulu. Mereka sungguh keterlaluan. Mereka meninggalkan kursi kayu Rosewood dibiarkan di luar terlihat jelas. Jadi kenapa mereka repot-repot memalsukan minuman keras atau kunci mobil mewah? Profesor, mobil sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja? Terima kasih atas bantuannya. Dengan senang hati melayani Anda, Profesor. Anda menonton live streaming Jubah Naga Hitam. Ini adalah jubah naga hitam. Jubah naga hitam itu, jubah naga hitam. Apa katamu? Jubah naga hitam. Kau yakin? Aku sudah menelitinya selama 10 tahun. Setiap helai benang emas di jubah itu tertanam dalam ingatanku. Profesor, jubah-jubah ini milik Kaisar pertama, itu peninggalan yang dia tinggalkan. Itu harta karun warisan budaya bangsa kita. Kenapa mereka ada di siaran langsung ini? Cepat. Ayo, pergi ke studio.
Nanti kujelaskan di perjalanan. Para ahli telah memastikan seluruh batch ini Mautai 1983 palsu. Idiot buta itu, dia pasti buta seperti kelelawar, Mautai 1983. Setiap botol memiliki tanda anti pemalsuan yang unik. Aku sudah mengoleksi selama bertahun-tahun, kau pikir aku tidak tahu? Ngebut. Aku harus sampai ke studio dalam 5 menit. Aku akan menampar para nenek tua itu. Kalian semua melihat itu, kan? Dia menunjukkan jati dirinya. Apalagi yang mau dikatakan? Penipu, penipu kotor. Mengingat semua kontroversi sejak acara dimulai. Setelah tim produksi pertimbangan matang, kami akan langsung menuju segmen akhir. Kami akan mengunjungi rumahnya secara langsung dan memverifikasi semuanya. Pak Ross kontrak menyatakan dengan sangat jelas, kami berhak melakukan ini. Ada satu aturan lagi. Para wanita yang menolaknya boleh, jika mereka mau ikut juga. Aku ikut. Tentu saja aku ikut. Karakter sejati seseorang paling baik terungkap dari cara mereka hidup. Kita semua ingin melihat bagaimana dia akan berakhir di depan pemirsa nasional. Benar-benar dipermalukan. Apa? Apa? Kau takut? Merasa bersalah? Takut apa yang akan kami ungkap? Aku selalu hidup dengan terhormat dan menegakkan kepala. Aku tidak menyembunyikan apapun. Karena kalian begitu bersemangat untuk melihat. Aku akan membawa kalian ke sana untuk melihat sendiri. Penonton siaran langsung sudah mencapai 5 juta. Semuanya, tetap fokus, manfaatkan lonjakan traffic ini. Sutradara, tapi semua barang dari keluarganya itu asli. Lalu kenapa? Kita harus menjaga penonton dalam ketegangan. Maksimalkan dampak acaranya. Ingat, rating adalah yang terpenting, yang lainnya omong kosong. Aksi ini pasti menarik perhatian. Semuanya kita akan mengungkap siapa Victor Ross sebenarnya. Kalian sekelompok orang bodoh yang buta, kalian tahu siapa dia? Pak, kami sedang siaran langsung. Silakan keluar. Siaran langsung? Buka matamu dan lihat siapa yang ada di sini. Dia terlihat sangat familiar. Aku pernah melihatnya di suatu tempat. Aku ingat sekarang. Bukankah dia taipan keuangan itu Presiden Kamar Dagang Kota River? Katanya kekayaannya lebih dari 10 miliar dolar. Kenapa pria sekelas dia ikut acara kencan? Kamu Pak Vance? Aku tidak punya waktu untukmu. Katakan di mana Pak Ross? Maksudmu Pak Ross yang? Presiden, berita buruk. Saat kami tiba, mereka sudah membawa Pak Ross ke rumah lamanya. Mereka bilang akan mengungkap identitas aslinya. Apa katamu? Saya peringatkan kamu. Jika Pak Ross diperlakukan buruk, acaramu akan dibatalkan selamanya, dan semua yang terlibat akan masuk daftar hitam seumur hidup. Tak ada pengecualian, ingat kata-kataku. The daftar hitam? Saya mengepalai Asosiasi Antik Kota River. Saya juga ahli penilai utama grup Glory Samshao, dan ini profesor saya, Profesor Zeng, dari jurusan Arkeologi, Universitas Kota River, Arthur Zeng, Asosiasi Antik. Profesor Zeng? Saya pernah dengar Profesor Zeng. Dia masuk peringkat sebagai salah satu dari 4 profesor arkeologi paling terkemuka di negeri ini. Dia setenar akademisi. Muridnya juga bukan orang biasa. Dipekerjakan oleh Asosiasi Antik dan grup Glory berarti dia sangat dihormati. Boleh saya tanya, di mana tamu acaramu Pak Victor Ross sekarang berada? Kami punya beberapa pertanyaan untuk menanyakannya. Hah? Ada lagi yang mencari Victor? Halo, Pak Ross, istirahat di belakang panggung? Profesor, lihat ke sana. Dia, apa yang dia lakukan? Apakah ini ide konyol lain dari acaramu? Biarkan aku beritahu kamu. Lupakan konsekuensi mempermalukan Pak Ross. Jika ada barang di rumah Pak Ross yang rusak, kerusakannya saja bisa membuatmu dipenjara seumur hidup. Profesor Ayo, Kalian hanya sekumpulan orang bodoh. Jika artefak-artefak itu rusak karena ini, kalian akan menjadi pendosa melawan seluruh bangsa. bagaimana itu membuat kami pendosa melawan bangsa? Kita celaka. Victor Ross itu pasti seseorang yang sangat berkuasa. Sutradara Zo, kemari. Acara kita akan masuk daftar hitam.
Beneran ada orang tinggal di sini. Bau busuk banget. Tempat ini bahkan lebih kumuh dari yang kubayangkan. Apa itu tumpukan sampah di sudut? Barang-barang itu, bahkan anjingku pun gak mau makan itu. Pantesan, begini cara orang miskin hidup. Anakku belikan aku mansion besar. Bahkan garasinya lebih bagus dari ini. Jangan buat itu. Siapa tahu seberapa sering kecoak dan tikus merayapi barang-barang ini, jijik mikirinnya aja. Dan kamu masih meminumnya. Makasih. Aku baru aja haus. Putriku membeli teh tua ini, semoga kamu tidak keberatan. Aroma teh ini, kenapa begitu familiar? Hadirin sekalian, para tamu wanita kita telah tiba di rumah Victor Ross. Dan sekarang penilaian secara resmi dimulai. Itu mengakhiri konferensi hari ini. Semua istirahat dulu. Pearl, Jack, bagaimana acara kencan ayahku berjalan, ya, Pak Ross? Pak Ross, acara ini sekarang menjadi topik trending nomor 1. Nomor 1, siapa sangka ayahku bisa sepopuler ini? Coba lihat ini dulu. Orang udik yang menjijikkan, bujangan tua palsu. Beraninya mereka menghina ayah. Mereka mencari mati. Para sombong itu, kontestan wanita sudah sampai di perkebunan keluarga. Bagaimana kita menangani mereka? Mereka menghina ayah berulang kali di acara itu. Mereka akan membayar 1000 kali lipat bawa mobil pulang. Aku akan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan. Silakan minum teh. Maaf, kamu tidak terbakar? Kamu buta. Tidak tahukah kamu ini desain terbaru LT? Harganya puluhan ribu. Kalau rusak, kau sanggup bayar? Aku tidak sengaja. Kamu yang menabrak cangkir. Kenapa kau memukulnya? Larali, aku peringatkan kamu. Berhenti pura-pura baik. Aku menamparnya. Terus kenapa? Bahkan aku tidak minta dia bayar. Itu sudah murah hati dariku. Bahkan menjual gubuk ini tidak akan cukup untuk gaunku. Kamu. Cukup semua. Tenang. Penonton siaran langsung yang besar sedang menonton sekarang. Kita sedang live, ya? Benar, aku memukulnya. Kamu sengaja melakukannya hanya untuk membalas dendam. Kenapa pura-pura jadi korban? Aku sungguh tidak sengaja. Lihat sendiri. Siapa suruh kamu bikin teh? Siapa yang mau minum teh yang disajikan di cangkir murah seperti ini? Apa yang kau lakukan? Putriku yang memberiku ini. Terus, aku memecahkan cangkir. Kenapa aku harus hormati putrimu? Siapa dia kira dirinya? Cukup, itu cuma cangkir. Apa masalahnya? Lagi pula, bagaimana kita tahu apakah air ini bersih? Di tempat terpencil seperti ini, sangat kotor di sini. Aku ambil air mata air segar. Aku sudah meminumnya puluhan tahun. Mana mungkin kotor? Lagi pula, bukankah nenek moyangmu juga petani? Kenapa kau terus-menerus meremehkan pedesaan? Terus acting. Jangan kira aku tidak tahu kau menyajikan air dan menyeduh teh hanya untuk mengalihkan topik. Mencoba menutupi anggur palsumu dan kunci palsu, kan? Semuanya, lihat baik-baik. Hari ini, aku akan bongkar penipuan ini. Semua anggur palsu ini, hancurkan semuanya. Apa kau yakin ini rumah Pak Ross? Ya, Presiden. Pergi. Pak Ross. Frank Fens dari kamar dagang kota River. Kalian semua pencuri. Aku hanya menegakkan keadilan. Nona, cukup sudah ungkap barang palsu di sini. Panggil polisi dan suruh penjual miras ilegal ini digiring pergi. Pak Ross, akhirnya saya bisa bertemu Anda langsung. Itu kardus Motai 1983. Kenapa semuanya pecah? Pak Ross, apa yang terjadi di sini? Dan siapa kamu? Tidak ada yang bertanya padamu. Kau nenek sihir dari acara itu yang menyusahkan Pak Ross. Kardus Motai ini, kau yang memecahkannya? Kau nenek sihir. Keluargamu semua nenek sihir. Memangnya kenapa aku pecahkan? Hanya miras palsu. Kau pikir aku tak mampu beli?
Beraninya kau memukulku. Memang kulakukan dasar bodoh buta. Apa kau tahu Motai 1983 ini, minimal 1 juta. Bagaimana kau akan membayarnya? Apa, Mutai 1983? Motai vintage ini tak ternilai, dan hampir mustahil ditemukan harta langka. Dan wanita sepertimu menghancurkannya. Dan ginseng berusia seabad ini, masing-masing adalah ramuan obat yang sangat langka. Sekarang mereka direndam dalam alkohol dan hancur total. Ginseng berusia seabad. Ini, keramik celadon dari dinasti Tang. Keramik celadon ini, hanya berharga jika satu set utuh. Satu set bernilai lebih dari 2 juta. Jika satu potong pun pecah, semua yang lain menjadi hampir tidak berharga. Kamu menghancurkan Motai, merusak ginseng, dan menghancurkan keramik celadon. Untuk barang-barang ini saja kamu berutang setidaknya 100 juta. Apa, 100 juta? Ya, kami tidak ada hubungannya dengan itu. Benar, semua ini tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Ada apa dengan kalian berdua? Jangan bilang kalian benar-benar percaya padanya. Tidak juga. Apa kalian berdua bodoh? Apa kalian tidak bisa lihat dia aktor bayaran yang disewa orang ini? Sedikit gertakan tidak akan membuatku percaya pada kebohonganmu. Victor Ross, di mana kau temukan aktor yang begitu meyakinkan? Kau hampir saja menipu semua yang menonton. Pak, jutaan orang sedang menonton siaran langsung ini. Sebaiknya kau bicara jujur. Siapa sebenarnya dirimu? Pak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi ini hanya barang sehari-hari yang diberikan anak-anakku padaku, mungkin beberapa ratus dolar totalnya. Bagaimana mungkin bernilai puluhan juta? Apa maksud Anda, Pak Ross? Mungkinkah dia masih ingin menyembunyikan identitasnya? Pak Ross, jika Anda lebih suka tetap anonim, saya tidak akan bicara sepatah kata pun. Tenang saja, saya akan urus mereka untuk Anda. Bukan itu maksudku. Mengerti? Jelas sekali. Lihat, dia gelisah. Itu membuktikan mereka sedang pura-pura. Dengar, kau berbohong demi orang desa itu, dan kau menamparku. Ini belum selesai. Belum selesai? Bahkan jika aku menamparmu beberapa kali lagi, seluruh kota River, tak ada yang bisa menyentuhku. Aku tidak peduli siapa dirimu. Pokoknya, kalian sampah akan membayar semua ini hari ini. Frank Vance. Apakah Anda Presiden Vance dari kamar dagang kota River? Benar. Ini aku. Mereka bilang Pak Vance bernilai miliaran. Dia benar-benar seorang taipan. Ross, kamu benar-benar kenal seseorang seperti dia? Bernilai miliaran? Bohong. Setidaknya buat kebohonganmu meyakinkan Pak Vance adalah seorang taipan bisnis yang kuat. Kenapa dia mau datang jauh-jauh untuk mengunjungi orang rendahan seperti dia? Tuan, izinkan saya mengingatkan lagi acara kami sedang langsung. Penipuan berakibat hukuman berat. Anggota Kamar Dagang Kota River mengonfirmasinya langsung. Dia benar-benar Pak Vance. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kamu menghina Pak Ross. Itu tidak termaafkan. Ross, siapa kamu sebenarnya? Aku. Seorang miliarder membelanya membabi buta. Siapa sebenarnya pria ini? Bukankah sudah jelas? Dia pasti seorang tokoh besar rahasia. Butuh menantu perempuan? Saya tersedia. Siaran langsung sekarang lebih dari 20 juta penonton. Dan terus naik. Kami baru saja memecahkan rekor industri. Tidak ada acara kencan yang pernah memiliki rating setinggi ini. Jadi bagaimana jika Anda ketua Kamar Dagang Kota River? Tahu barang antik, bisa menilainya. Kamu bukan ahli. Apa yang membuatmu berhak menyebut ini asli? Aku bisa membuktikan semua yang dia katakan benar. Kalian berdua siapa? Pak Ross, akhirnya saya menemukan Anda. Aku? Betul. Di siaran langsung, saya lihat 2 barang antik yang luar biasa di rumah Anda. Jadi, saya datang jauh-jauh dari kota Awan hanya untuk bertemu langsung dengan Anda. Barang antik luar biasa? Bukan. Set teh ini berharga, tapi tidak sebanding dengan harta kelas dunia. Maksud saya, 2 benda lainnya. Kursi ini adalah harta yang benar-benar tak ternilai kualitas seperti ini. Dari semua contoh yang diketahui, ini termasuk yang terbaik. Victor Ross, aku tidak tahu bagaimana kau membuat Pak Vance datang ke sini, tapi dengarkan ini.
Barang-barang ini tidak lain hanyalah potongan sampah tak berharga. Kau pikir kau bisa menyuruh orang tua gila mengoceh omong kosong dan entah bagaimana menjadikan sampah ini harta? Mimpi kali. Aku tidak percaya kita hampir tertipu oleh tipu muslihat kecilmu. Sekarang aku lihat, klaim lebih dari 100 juta itu adalah kebohongan. Orang tua gila? Semua palsu? Apakah kalian tahu siapa orang yang berdiri di depan kalian sebenarnya? Siapa peduli dia siapa? Dia cuma kakek tua, sama seperti Victor Ross. Bau miskin sekali, lihat aja bikin mual. Dan kalian, pendidikan kalian jelas mubazir, kalian sudah jadi orang bodoh buta, yang benar-benar sebuah seni. Berani kau hina kami? Hina kalian? Kalian merusak artefak. Kalian menghina akademisi. Kalian tak perlu aku untuk menghina kalian. Apa katamu? Akademisi? Dan kau siapa? Pak Vanse, begini kejadiannya. Profesor saya melihat beberapa barang di siaran langsung di rumah Pak Ross, jadi dia buru-buru ke sini untuk melihatnya sendiri. Aku Sam Shaw. Aku kepala Asosiasi Anti Kota River. Senang bertemu denganmu, sejujurnya, aku juga ke sini untuk menemui Pak Ross. Tapi siapa akademisi yang kau sebut? Izinkan aku memperkenalkannya. Ini profesor saya, dia juga dekan Institut Riset Sejarah Universitas Kota Awan. Kau pasti bercanda. Kenapa seorang akademisi datang ke kampung terpencil ini? Cek siaran langsung sekarang. Pasti ada yang membantah mereka. Apa kata penonton? Cepat, beritahu kami. Arthur Zeng, akademisi nasional. Pakar utama arkeologi sejarah. Apa katamu? Saya lihat Profesor Zeng di acara barang antik di negara kita dulu. Dia adalah ahli utama yang didatangkan untuk memandu acara. Teman saya kuliah di jurusan sejarah Kota Awan. Dia baru ngecek ini dekan mereka, tokoh besar di bidangnya. Dia bahkan memarahi akademisi. Apa perempuan-perempuan itu gila? Bapak seorang akademisi. Ross, bahkan seorang akademisi datang untuk menjabat tanganmu? Jangan bilang kamu masih belum tahu. Pertama ketua kamar dagang, sekarang akademisi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semua gelarku tak berarti. Pak Ross adalah raksasa sejati di sini. Apakah Anda tahu asal-usul dari kursi ini? Bukankah itu hanya kursi pedesaan biasa? Seberapa istimewanya? Salah. Kursi ini adalah kursi naga kayu pir. 4 jadi 1 sen. Satu kursi saja dijual puluhan juta. Dan uang pun tak bisa membelinya. Puluhan juta untuk kayu pir, untuk pakaian ini. Ini jubah naga yang diwariskan dari kaisar. Pertama kami yang hanya muncul sekali dalam seabad, harta tak ternilai. Dan kamu baru saja melemparkannya ke tanah? Dr. Lee, benarkah itu? Benarkah yang ku dengar? Singgasana dan jubah kekaisaran? Saya sudah lebih dari 40 tahun di bidang ini. Tak pernah salah. Saat menonton siaran langsung, kami langsung mengenali mereka. Sekarang setelah melihatnya langsung, saya semakin yakin. Lalu dari mana asalnya? Pak Ross, 2 artefak ini memiliki makna besar bagi lembaga riset nasional. Sebutkan saja harganya. Kami bayar berapapun. Ya, sebutkan syarat Anda, kami setuju, apapun, kami akan senang melayani Anda, semampu kami. Ada yang menghalangi Anda? Aku. Jika aku benar-benar lakukan ini, rahasia itu tidak akan tetap tersembunyi. Semuanya. Aku tahu apa yang terjadi. Apa maksudmu? Identitas kalian asli, dan kalian benar tentang barang antik ini. Tapi tahukah kalian mengapa dia tidak menanggapi tawaran kalian? Karena artefak ini bukan miliknya sama sekali. Dia mencurinya. Maling? Betul. Coba ingat, semuanya. Dari awal, bukankah dia bersikap aneh? Pertama, dia menyangkal nilainya, lalu dia mulai tergagap. Kalau dia tidak punya yang disembunyikan, kenapa dia mengelak? Benar, saat panggilan siaran langsung pertama, dia tidak pernah menyebut barang-barang ini. Dan jika seseorang benar-benar memiliki harta seperti ini, bukankah mereka akan memajang atau menguncinya? Tapi dia melemparnya seperti sampah. Setelah kamu bilang, semuanya masuk akal. Tidak, itu tidak benar. Putra dan putriku memberiku barang-barang ini. Aku sungguh tidak tahu. Masih ngelak. Kalau mau berbohong, setidaknya pakai otakmu, yang selalu kamu katakan, anakku memberikannya.
Apakah semua anakmu orang besar bernilai ratusan miliar? Tidak mungkin. Dia bilang sendiri di acara. Anak-anaknya hanya buruh kasar, mengangkut batu bata di kota. Orang seperti itu hampir tidak mampu menghidupi diri sendiri. Beli barang antik, bercanda? Pak Ross, mereka sudah curiga begini. Tolong berhenti menyembunyikan kebenaran. Katakan apa adanya. Iya, katakan saja yang sebenarnya. Kalau begitu biar aku telepon putriku dulu. Buktinya kuat, tidak perlu telepon siapapun. Aku bawa kamu langsung ke penjara sekarang. Siapa bilang mereka akan membawa ayahku ke penjara? Sayang, Ayah kamu baik-baik saja? kenapa kamu kembali? Mereka sudah merendahkanmu dan semena-mena. Jika aku tidak kembali, mereka mungkin sudah beralih ke pembunuhan dan pembakaran. Apa kau dengar ucapanmu sendiri? Pembunuhan dan pembakaran? Ayahmu mencuri semua ini, barang antik tak ternilai, dan kita tidak bisa menegurnya. Mencuri barang antik? Barang antik apa? Teruslah pura-pura bodoh. Barang antik ini harta tak ternilai. Jika dia tidak mencurinya, bagaimana mungkin berakhir di keluarga kumuh miskin sepertimu? Sayang, dari mana semua ini berasal? Kita perlu meluruskan ini. Jangan khawatir, ayah keluarga kita tidak akan pernah mencuri apapun. Semua ini dibeli oleh Ethan, Mark, dan aku untukmu. Kalian bertiga membeli ini? Gadis muda sepertimu seharusnya tahu lebih baik daripada berbohong. Lihatlah ke cermin sialan, lihat betapa hina dirimu. Kau cuma pekerja kota membuat omong kosong besar. Katakan padaku, bukankah ini bukti bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Aku tidak tertarik berdebat denganmu saat ini. Minta maaf pada ayahku. Atau kamu tidak akan sanggup menghadapi akibatnya. Apa katamu? Minta maaf? Nak, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Minta maaf padanya? Aku khawatir kamu tidak sanggup. Aku pikir mendaftarkan ayah acara kencan ini akan membantunya menemukan pasangan sejati. Tapi sekarang kusadari aku salah. Kalian semua sombong. Kalian bahkan tidak layak berdiri di samping ayah. Terlebih lagi semua yang kalian rusak harus dibayar lunas. Anda pasti Ibu Lee. Terima kasih sudah membela ayah di acara itu. Ini hadiah kecil untuk Anda. Tidak mahal kok, jadi terimalah. Sayang, kamu terlalu baik. Jangan sungkan, siapa tahu kamu dan ayah bisa berjodoh. Kamu mau kami minta maaf kepada pecundang ini? Mimpimu dan anggur itu pecah karena ayahmu ceroboh. Itu bukan urusan kami. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. 10 menit. 10 menit lagi kalian tidak akan bisa bicara lagi. Apa yang terjadi di sini? Ada keributan apa? Nak, kau di sini? Mereka semua membuli ibumu. Kau harus membelaku. Apa? Siapa yang membuli ibuku? Benar, pria ini menganiaya saya. Dia bahkan membawa putrinya untuk memaksa ibumu berlutut dan minta maaf. Baiklah. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau menghina ibuku? Kamu pasti ingin mati? Benar, dengarkan. Putraku adalah direktur departemen di konsorsium Apex. Dia, pria yang sangat berkuasa. Kalian orang kampungan tidak bisa dibandingkan dengannya. Seorang direktur di konsorsium Apex? Tepat sekali, aku kerabat CEO sendiri, langsung dipromosikan olehnya. Melawanku berarti kau melawan para eksekutif konsorsium Apex. Kamu tidak bisa menangani balasan seperti itu? Nona Shen, saya tidak tahu. Putramu begitu mengesankan. Konsorsium Apex adalah konglomerat teratas di 7 negara bagian. Banyak orang ingin masuk, tapi mereka tidak punya kesempatan. Dan putramu sebenarnya tangan kanan kepercayaan ketua luar. Biasa, tentu saja. Lihat saja siapa ibunya. Saya presiden kamar dagang, tapi bahkan saya tidak ada apa-apanya di hadapan raksasa seperti Wei Min Group. Saya bahkan tidak sebanding profesor. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita lihat bagaimana ini berakhir. Pertama, kita perlu menentukan tepat di mana barang antik ini berasal. Kamu yang membuat ibuku berlutut dan minta maaf, kan? Maka aku memberimu 2 menit. Berlutut sekarang dan minta maaf pada ibuku. Lalu tampar dirimu 10 kali. 10 tamparan tidak cukup. Buat setidaknya 100. Maaf, putriku masih muda dan dia bicara sembarangan. Tolong maafkan dia. Ayah, kamu tidak perlu memohon pada mereka.
Sayang, aku tahu kau mencoba membantuku, tapi konsorsium Apex adalah perusahaan terbesar di seluruh wilayah ini. Bahkan seseorang sekuat Pak Vance tidak akan berani menyinggung seorang eksekutif Apex. Kita hanya keluarga petani. Ayah, jangan khawatir soal ini. Jika kau tahu putra sulungmu adalah ketua konsorsium Apex, apa kau akan membeku kaget? Dia cuma direktur rendahan, siapa kau berani ngomong sembarangan? Apa katamu, direktur rendahan? Aku peringatkan, kau, atasan langsungku, adalah wakil presiden Lucas Liu. Satu telepon dariku, dan Lucas akan membuatmu masuk daftar hitam, hingga kau mengemis di seluruh kota River. Kalau begitu, telepon dia sekarang. Apa katamu? Kau tak mau menelepon? Baik, aku yang telepon. Lucas Liu, kau punya 10 menit untuk sampai ke rumahku. Kendalikan karyawanmu, jika kau tidak datang. Kariermu sebagai wakil presiden sudah berakhir. Nona Tina, ada apa? Idiot mana berani membuat marah adik ketua? Mau mati? Si tolol buta, apa yang berani membuat marah adik Pak Ros? Apa mereka ingin mati? Kemari, ada yang bisa. Ambil mobil, sekarang. Dalam 10 menit, aku harus sampai di rumah keluarga Pak Ros. Sepuluh menit. Kamu punya sisa 10 menit untuk membayar kebodohanmu. Victor Ross, aku pikir kau sudah paling tidak tahu malu. Tapi putrimu ternyata lebih buruk darimu. Apa kau tahu siapa VP Liu? Kau hanya pura-pura tapi kau berani menyuruhnya? Kau pikir kau siapa, adik ketua? Lihatlah baik-baik berapa banyak penonton bilang kau ini pertunjukan badut, akui saja kau seorang. Sisa 6 menit. Nona muda, kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebohongan tetaplah kebohongan. Bahkan, jika kau mendapat semua ini secara kebetulan, belaka itu tidak apa-apa. Katakan saja yang sebenarnya, dan aku akan bicara baik untukmu. Tidak apa-apa, sayang, kau tidak perlu melihat, aku percaya padamu, kau tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Terima kasih, Ibu Li. Sekarang tampaknya di seluruh ruangan ini kaulah satu-satunya yang percaya kami tidak bersalah, jadi semua orang di sini kecuali kamu semua akan membayar harganya. Kamu terlalu muda untuk bicara besar. Hati-hati, jangan tersedak kata-katamu. Bikin kami bayar. Kamu pikir kamu siapa? Aku sudah kehabisan kesabaran denganmu, aku akan tanya sekali lagi, mau berlutut atau tidak? Siapa kau sebenarnya? Kau pikir aku akan berlutut padamu? Baiklah. Matikan kameranya. Ada urusan yang harus aku urus. Aku bilang matikan. Apa kau tidak mengerti? Dia eksekutif konsorsium Apex. Kita tidak bisa menentangnya. Semua yang menonton siaran langsung kami minta maaf. Tapi ada sesuatu yang mendesak telah terjadi, jadi kami hentikan sebentar. Masuk. Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Kau tahu anjing yang menggonggong? Biasanya jadi jinak setelah beberapa kali pukulan. Aku ingin lihat mana yang lebih keras tulangmu atau pentungan ini. Tolong, jangan sakiti putriku. Dia tidak bermaksud seperti itu. Dasar orang tua. Siapa bilang kau boleh bicara? Tangkap dia. Hentikan memukulnya, kau akan membunuhnya. Berhenti. Berhenti. Pak Liu, apa yang membawa Anda ke sini?
Apa yang terjadi, Pak Liu? Anda tidak tahu betapa kejinya mereka. Mereka terus berbohong di acara kencan, dan membual tanpa malu. Barang antik ini semuanya dicuri oleh mereka, dan mereka masih menyangkalnya. Juga, mereka menunjukkan tidak hormat pada konsorsium Apex. Apa katamu? Benar, Pak Liu. Seluruh keluarga ini memiliki darah busuk. Mereka busuk sampai ke tulang. Kalau menurutku tutup tempat ini segera, lalu kunci mereka semua dan kirim mereka ke penjara untuk dihukum. Pak Liu, Tuan. Keluargaku tidak melakukan ini. Mohon, beri kami ampun, Tina, kami masih muda. Jika dia dihukum atas kejahatan tanpa dasar, seluruh hidupnya akan hancur. Ayah, yang tidak bersalah tidak perlu takut. Ayah tidak perlu memohon pada siapapun. Ayah dengar apa yang terjadi. Adapun yang harus dilakukan, ayah tidak perlu aku jelaskan. Kukira kau memberitahu Pak Liu cara melakukan pekerjaannya. Biar ku beritahu, katakan satu kata lagi dan akan kubuat kau. Cukup. Pak Liu, ada apa dengan Anda? Pak Ross. Nona Ross. Maaf. Mereka menakuti Anda dan ayah Anda, Nona Ross. Sayang, ada apa ini? Pak Liu, Anda salah orang. Jangan biarkan jalan ini menipu Anda. Katakan satu kata lagi, dan akan kurobek mulutmu. Kawan, bagaimana kau tahu tokoh besar seperti Pak Liu? Yah, kami hanya bertemu secara kebetulan. Tepat sebenarnya, Nona Ross pernah menyelamatkan hidupku. Aku tak pernah lupa, hadiah-hadiah ini kubawakan untuk membayar hutangku kepada Nona Ross. Tepat, terima kasih atas kebaikan Anda. Begitu, tapi ini terlalu berharga. Tidak apa-apa, Ayah Lukas kaya raya, hadiah-hadiah ini tidak berarti baginya. Betul. Anda tidak perlu khawatir. Bagiku, barang-barang ini mungkin tidak terlalu berharga. Tapi aku tak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Seenaknya, hari ini, kamu akan membayar semuanya. Atau akan kupatahkan kedua kakimu. Ini, Pak Liu, mohon, kami tak bermaksud memecahkan barang Bapak. Kan, Bu, itu kecelakaan? iya. Aku memecahkan barang-barang itu tak sengaja. Tolong maafkan kami sekali ini saja. Maafkan kalian? Mana tadi sikap jagoan yang kalian tunjukkan sebelumnya? Bukankah kalian bilang uang dan kuasa membuat kalian berbuat semaunya? Lanjutkan. Felix Feng. Kau bekerja di konsorsium Apex. Tapi kau membantu keluargamu menindas orang lain tanpa batas. Kau tidak pantas tetap di konsorsium Apex. Ku menyatakan, mulai hari ini kau dipecat. Tidak, Pak Liu, bukan begitu. Pak Liu, ini semua salah saya buta, tolong beri saya satu kesempatan lagi, jangan pecat saya. Nona Tina, tolong katakan yang baik untuk saya tidak akan mengulanginya lagi. Kau membantu ibumu menghina ayahku. Kau pukul ayahku juga. Kenapa minta padaku? Maaf Pak, kami salah, tolong katakan yang baik untuk saya. Paman, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Ibu, kemarilah dan berlutut, minta maaf pada Paman Ross. Aku. Jangan gagap, cepat. Kami minta maaf. Sebelumnya, kami salah. Paman Ross, Nona Ross, Pak Liu. Putri saya dan saya sama-sama mengakui bahwa kami salah. Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan dan melepaskan kami? Saya janji tidak akan terulang lagi. Ayah. Ayah yang putuskan. Lakukan sesukamu. Percayalah pada penilaianmu. Jika yang kau lakukan hanya menghinaku, atau menghancurkan barang antik ini, aku akan memaafkannya. Tapi kau tidak boleh menyentuh putriku. Jadi, maafkan aku. Aku tak bisa memaafkanmu. Paman Ross, biarkan aku menjelaskan. Paman Ross. Paman Ross. Apa yang kau lakukan? Lepaskan anakku. Paman Ross. Seret mereka. Hukum mereka semaumu. Jangan beri mereka belas kasihan. Ya Nona Ross.
Anda dipecat mulai hari ini. Dan dilarang dari konsorsium Apex seumur hidup. Mulai sekarang, tidak ada perusahaan terafiliasi konsorsium Apex boleh mempekerjakan Anda, dan pada akhir hari ini, tutupi semua kerugian keluarga Nona Ross atau Anda akan masuk penjara. Buang sampah menyebalkan ini keluar dari sini. Dan kalian berdua, kalian memfasilitasi kekejaman mereka dan mengabaikan fakta. Saya perintahkan kalian masuk daftar hitam di seluruh kota River. Kerabat dan anak-anak kalian akan membayar atas perbuatan kalian. Tolong jangan, Pak Liu. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak bersalah. Wanita itu yang menyesatkan kami. Itu sebabnya kami tidak menghormati Pak Ross. Apapun alasan kalian, kalian melakukan apa yang kalian lakukan, tidak ada alasan. Seret mereka semua keluar. Semuanya. Sekarang kalian harus percaya barang antik keluargaku asli, kan? Kami percaya. Tentu saja kami percaya pada Anda, Andy. Karena Wakil Presiden Konsorsium Apex mengatakan demikian ini pasti asli. Kami akan berterima kasih. Jika Anda mau memverifikasinya nanti, apakah itu benar? Nona Ross. Saya urus semua di sini. Pak Liu, apakah Nona Ross benar-benar hanya wanita yang menyelamatkan hidup Anda? Atau dia orang lain? Ada hal yang bukan urusanmu, jadi jangan ikut campur. Mengingat status Anda tidak berhak bertanya. Jadi, apakah saya perlu menyuruh seseorang mengantar Anda keluar? Ada yang saya lewatkan? Selidikan sesuatu untuk saya. Profesor, kami salah tentang yang ini. Seandainya kami tahu, kami tidak akan repot-repot datang ke sini. Saya punya firasat. Pak Ross bukan orang biasa. Mengingat apa yang baru saja terjadi, saya rasa tidak. Selidiki anak-anak Pak Ross. Cari tahu apa yang mereka lakukan. Ya, Semoga kali ini kita dapat orang yang tepat. Ayah, katakan sesuatu. Jangan biarkan dia diam saja. makanlah. Sayang, kami berhutang budi padamu. Kalau tidak, mereka. Entah sejauh mana mereka akan pergi. Kami juga berhutang padamu, Ibu Li. Jika ibu tidak membela ayahku berkali-kali, dia akan dibuli tanpa ampun. Lagi pula, ayah selalu orang yang jujur dan sederhana, dia tidak pandai bicara dan tidak bisa membalas. Memikirkannya saja aku marah. Ayahmu benar-benar orang baik, tapi mereka membuatnya seperti monster mengerikan. Aku tidak tahan. Baiklah, Ibu Li. Menurut ibu, apa yang membuat ayahku begitu hebat? Rendah hati, teguh, dan baik. Dan tulus. Jauh lebih baik daripada pria tua yang bermulut manis. Kalau begitu, bukankah itu berarti kalian berdua cocok? Tina, jangan konyol. Tidak, dia sengaja menyalakan lampu untukmu, Ibu Li. Sekarang waktunya ibu memilih. Anak ini. Maaf soal itu, dia cukup blak-blakan. Jangan hiraukan dia. Oke, aku memilih untuk memegang tangan ayahmu. Ibu Li, apa kau serius? Tentu saja aku tidak akan bercanda soal begini. Ya, aku hanya seorang petani. Kau dan kota, kita mungkin tidak cocok. Oh ayah, bicara apa? Aku tidak peduli kau seorang petani. Atau seperti apa latar belakang keluargamu di usia kita. Yang kita inginkan hanyalah menua bersama. Aku pernah berkencan dengan pria lain sebelumnya. Tapi tak satu pun memiliki kebaikanmu, ketulusan, dan kejujuran. Dan tak ada yang memiliki putri yang begitu manis seperti Tina. Ayah Ibu Li telah mengatakannya sendiri. Berhenti ragu-ragu. Aku. Ayo kita menikah. Tunggu, bukankah ini terlalu mendadak? Aku bahkan tidak bawa KTP.
Aku bawa KTP-ku. Kita benar-benar menikah begitu saja. Ada apa? Apa kau tidak bahagia? Tidak, rasanya seperti mimpi. Victor, pulanglah dulu. Aku akan kembali sebentar lagi, oke? Dia pergi terburu-buru sekali. Apakah sesuatu yang buruk terjadi? Pak Ross, maaf membuat Anda menunggu. Bagaimana proyek itu perkembangannya? Pak Ross, dengan bantuan anak didik Bapak, pesawat supersonik kami dan proyek fotolitografi berjalan lancar. Sejauh ini kami telah membuat terobosan besar. Baik. Maka semua usaha yang saya curahkan untuk melatih mereka tidak sia-sia. Pak Ross, Bapak dulu adalah godfather bisnis Bapak, memainkan peran penting dalam mengangkat negara kita ke puncak dunia. Pensiun Bapak adalah kerugian besar bagi kami, kepala negara dan para pemimpin kita semua ingin Bapak kembali dan memimpin riset teratas kita. Cukup. Saya sudah pensiun, dengan anak didik saya yang memimpin, saya merasa tenang. Selain itu, saya sudah menemukan pasangan untuk sisa hidup saya. Saya hanya ingin bepergian dengannya, untuk yang lainnya, saya tidak ikut campur. Itu luar biasa. Selamat, setelah bertahun-tahun Bapak akhirnya menemukan orang yang tepat. Terima kasih Lee, kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Sudah waktunya saya menikmati masa emas saya. Sekretaris Jenderal, apakah Pak Ross benar-benar sekuat itu? Tentu saja. Kontribusinya pada riset negara kita belum pernah terjadi sebelumnya, dan benar-benar tak tertandingi, jika dia tidak ingin hidup tenang dalam pengasingan. Pintu rumahnya akan dikunjungi oleh tak terhitung pemimpin industri dari berbagai bidang begitu. Setelah Pak Ross menikah, kami pasti harus mengiriminya hadiah yang pantas. Kami punya perintah. Meskipun Tuan Besar Ross tidak akan kembali untuk memimpin kami, tetap berikan Tuan Besar Ross penghormatan tertinggi. Siapkan hadiah yang mewah. Besok, kami akan membawanya kepadanya dan menyampaikan ucapan selamat kami. Baik, Pak. Ibu, sudah pulang? Ibu. Pak Wang mengirim beberapa hadiah. Makan malam dengannya malam ini. Pak Wang? Apa ini? Bukan apa-apa. Pak Wang mengirim ini sebagai mas kawinmu. Segera, kamu dan Pak Wang harus menikah. Lalu adakan pernikahan. Pernikahan? Pernikahan? Aku tidak pernah setuju dengan ini. Apa yang memberimu hak untuk menerima semua ini untukku? Itu tidak adil. Pak Wang menghabiskan ratusan ribu merayumu. Dan kamu masih merasa terlalu baik untuknya. Kamu sudah lama sendiri. Kenapa begitu pilih-pilih? Pak Wang menginginkanmu. Kamu harus merasa beruntung. Aku tidak akan menikah dengannya. Ibu, kamu tidak semakin muda. Kenapa begitu keras kepala? Jangan bilang kamu masih mencari cinta. Ya. Dan aku sudah menemukannya. Siapa bilang ibu boleh menikah? Apakah ibu sadar apa yang sudah ibu lakukan? Puluhan ribu mahar lenyap sia-sia? Aku ibu kalian. Bukan sesuatu yang bisa kalian jual. Berani sekali ibu bicara begitu. Siapa yang akan menafkahi ibu saat ibu tua, kalau bukan kami? Lalu siapa yang akan mengurus pemakaman ibu, kalau bukan kami? Dan sekarang ibu menikah dengan seseorang di belakang kami. Apa ibu tidak punya malu? Saya tahu ibu ingin pendamping, tapi ibu tidak bisa begitu saja menikah dengan pria yang baru ibu kenal. Ceraikan dia sekarang juga. Lalu pergi makan malam dengan Sam Wang. Aku tidak akan menceraikannya. Dan aku pasti tidak akan menikahi Sam Wang yang disebut-sebut itu. Berapa banyak mahar yang diberikan pria itu kepada ibu, sehingga ibu begitu setia padanya? Dia tidak memberiku apapun. Tapi aku menikahinya dengan sukarela. Tidak ada mahar, dan ibu masih menikahinya? Apa ibu sudah benar-benar kehilangan akal? Apa ibu benar-benar pikir, ibu gadis 18 tahun yang dimabuk cinta? Di usia kami,
Pernikahan adalah tentang memiliki seseorang untuk berbagi hidup. Kenapa aku perlu mahar? Ibu, Saya hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Ibu praktis memberikan diri ibu begitu saja. Apa yang harus kami lakukan? Kami mengandalkan mahar itu untuk membalikan keadaan. apa pekerjaan pria itu? Berapa banyak yang dia berikan kepada ibu? Dia hanya seorang petani, tidak ada mahar. Dan aku tidak perlu mahar darinya. Yang aku butuhkan hanyalah pasangan yang tulus. Itu lebih berharga dari apapun. Kalian berdua sehat dan kuat. Tidak bisakah kalian menghidupi diri sendiri? Kenapa kalian terus mengharapkan aku untuk membawakan kalian mahar? Saya tidak suka dengan sindiran ibu. Apa salahnya menginginkan uang? Saat ibu mati, kami tetap yang akan memberi hormat. Kalau tidak, tidak akan ada yang mengurus jenazah ibu. Saya memberi ibu dua pilihan. Pertama, ceraikan dia dan nikahi Samwang. Kedua, cari cara untuk mendapatkan mahar, 400.000, atau keluar dari rumah ini. Kalau begitu keadaannya, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Anak yang aku besarkan seorang diri. Pada akhirnya, dia benar-benar mengusirku. Benar-benar lelucon besar. Sam, apa yang kamu lakukan di sini? Untuk apa lagi aku di sini? Tentu saja untuk melihatmu. Aku peringatkan kamu jangan sentuh aku. Kita tidak akan pernah bersama. Tidak pernah. Aku memberikan keluargamu hadiah ratusan ribu. Hanya agar aku bisa membawamu pulang. Sekarang kamu bilang kita tidak akan pernah terjadi. Kamu mempermainkanku. Minggir, pulang sama aku sekarang. Apa yang kamu lakukan? Dari mana datangnya orang kampung ini? Berani ikut campur urusanku? Mau mati? Dia istriku. Kamu mengganggu istriku dan menganggap itu oke? Apa? Istrimu? Lara Lee, ada apa ini? Kau harus jelaskan. Benar. Aku baru saja menikah. Kau? Untuk menjauh dariku, kau pakai petani itu sebagai kedokmu? Lara Lee, kau berani sekali. Aku tak peduli alasan apapun yang kau buat hari ini. Aku sudah bayar mahar. Kau ikut aku. Aku peringatkan kau. Jangan memaksaku terlalu jauh. Sentuh dia lagi, dan kau akan menyesal. Dengar, kau kampungan? Kau berani melawan aku? Lepaskan. Sam, aku tak pernah bilang aku akan menikahimu. Jadi, camkan itu di kepalamu. Dan soal mahar yang disebut-sebut itu, aku tidak ambil 1 sen pun. Mereka pegang semua. Jika kau mau kembali, minta pada mereka. Baik, baiklah. Karena kau mau begitu kejam, kau akan bayar untuk ini. Kau baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Makasih. Kalau kamu tidak muncul tepat waktu, aku mungkin. Tidak perlu berterima kasih. Kita sudah menikah. Omong-omong, kenapa kamu keluar bawa koper? Ada apa di rumah? Gak ada. Aku berencana pindah ke rumahmu, ayo. Rumah desa terlalu tua. Aku takut kamu tidak suka, jadi aku sewa tempat. Dekat sini, kita akan tinggal di sana mulai sekarang. Ayo. Aku tidak tahu kamu jago masak. Kalau begitu aku akan masak, untukmu lebih sering. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Aku... Ethan, Mark, kalian di sini. Tina, gimana dengan ayah? Aku dan Ethan berharap bisa cari waktu. Bertemu ayah dan ibu Lee langsung. Dan mengaku tentang siapa kami. Tepat. Dia sudah sendirian. Selama bertahun-tahun, tidak mudah baginya menemukan orang yang tepat. Jangan buru-buru. Aku sudah punya rencana. Victor mau makan malam apa? Aku akan beli dan masak untukmu. Terserah, apapun yang kamu mau,
aku juga akan makan itu. Lee, siapkan semuanya. Besok di kota River, aku akan mengadakan lamaran yang megah. Aku menyembunyikan jati diriku selama bertahun-tahun. Akhirnya saatnya untuk mengungkapkannya ke dunia. Clara, karena kamu memilih untuk percaya padaku, aku berjanji, aku akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Maksudmu kamu akan mengadakan acara lamaran yang megah? Betul. Ayah sendirian selama bertahun-tahun ini, dia akhirnya menemukan wanita yang tepat. Mereka pantas mendapat perayaan yang layak. Kita akan pastikan mereka mendapatkannya. Ini juga kesempatan yang sempurna untuk mengungkapkan identitas kita. Waktunya telah tiba, dia harus pindah dari kampung halamannya ke villa. Victor, lihat alun-alun terasa sangat berbeda hari ini. Sepertinya ada yang melamar. Melamar? Sepertinya tidak. Mungkin pertunjukan saja. Ayo ikut menari. Pernah menari berkelompok? Aku bisa lihat. Aku harus angkat telepon ini. Halo? Pak Ross, semuanya sudah siap. Lebih dari 1000 drone siap siaga, jaringan TV utama siap untuk wawancara. Kami menunggu perintah Anda. Kerja bagus. Kena kau. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sam, aku sudah memperingatkanmu. Tidak ada kesempatan untuk kita. Berhenti menggangguku. Clara, ada kesalahpahaman. Aku cari tahu pria yang kamu pilih di acara kencan itu adalah hanya petani miskin kamu. Kamu pasti ditipu. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Silakan pergi. Aku memberitahumu yang sebenarnya. Coba tanya sendiri, kamu akan menderita bersamanya di desa terpencil. Kamu akan lebih baik bersamaku hidup mewah. Bahkan tanpa dia, aku tidak akan pernah bersamamu. Menyerahlah. Clara, dengar. Aku sudah terlalu baik padamu. Di usiamu masih berdandan seperti mau cari mangsa. Kamu hanya mencoba merayu pria, jadi berhenti pura-pura polos di depanku. Kamu. Apa? Cepat bilang. Aku membongkar pikiran aslimu. Hah? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Seseorang sudah memberitahuku bahwa kedok petani itu palsu. Kamu pikir dapat sugar daddy? Salah orang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ini bukan wilayahmu. Siapa yang bilang kamu boleh menyentuh ayahku? Nak, sayang, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Ayah, dengan kekayaan keluarga kita, kau bisa dapat wanita manapun, kenapa kau malah bertahan dengan nenek peyot ini? Tepat sekali. Sialan. Jangan kira aku tak tahu maksudmu. Kau hanya sok susah untuk menggodanya lalu menipu habis uangnya sampai bersih. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Silakan pergi. Hei. Kalian berdua, jangan buat masalah. Dulu aku tak bisa memenangkan hatinya saat masih muda. Sekarang aku sudah tua, aku harus membuatnya menjadi milikku. Ayah, dia terlalu sombong. Kau tak bisa mendapatkannya. Lihat saja. Kurang dari 1 jam dia akan berlari kembali padaku dan meraih lenganku. Clara Lee. Aku tadinya menunggumu sadar, tapi sekarang sepertinya kau benar-benar tak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu aku tak bisa menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Apa maksudmu? Aku tak melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Kenapa aku butuh bantuanmu? Kenapa? Kau akan segera tahu. Ya. Bawakan aku setelan jas pesananku, dan buatlah pintu masuk yang megah, paham? Clara Lee. Berhenti pura-pura bodoh. Sophia Shen? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Tanya dirimu sendiri dulu. Dasar penipu kotor. Jika aku tidak datang untuk membongkarmu, kau akan menghabiskan seluruh hidupmu terjebak dalam kebohongan ini dan tidak akan pernah sadar. Kebohongan? Kebohongan apa? Masih pura-pura tidak tahu? Baiklah. Mari kita luruskan semuanya hari ini. Anak perempuan pekerja itu bukanlah seorang VIP sama sekali. Dia hanya wanita simpanan Lucas Liu. Apa katamu? Kabarnya kau bahkan menikahi buruh itu. Clara Lee, kau benar-benar paling bodoh.
Keluarga yang numpang pada wanita tidak akan jadi apa-apa. Mau apa? Apa yang kami mau? Aku tidak akan membuka masa lalu. Tapi fokus pada intinya, tempat ini adalah tempat rombongan tari dansa kami berlatih. Ini bukan tempat untuk penari rendahan penari kacangan sepertimu untuk nongkrong. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergi. Kami datang ke sini setiap hari. Kenapa harus kami berikan padamu? Ya, betul. Kenapa kami harus? Karena kami semua wanita karier dan istri kaya. Sementara kalian hanyalah sekumpulan nenek-nenek. Apa hakmu untuk menari bersama kami? Kau mungkin tidak tahu kami bertiga semua berpasangan dengan pasangan hebat, terutama Ibu Zhang. Suami barunya adalah seorang eksekutif di grup Fortuna menghasilkan 300 juta rupiah. Dan itu belum semua, katanya suaminya berhubungan dengan petinggi grup Fortuna. Statusnya sangat besar. Dan lihat dirimu menikah dengan pria yang hampir tidak bisa makan. Status kalian jauh berbeda. Minggir dan beri jalan untuknya. Lihat itu, jika kau menikah denganku kau akan menari dansa ballroom dengan orang-orang kelas atas seperti Ibu Zhang, kalau tidak, kau akan terjebak dengan tarian kampungan ini. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan pergi. Tidak ada tarian yang lebih unggul dari yang lain. Lagi pula, ini adalah tempat umum. Tidak ada yang berhak menguasainya. Mau pakai cara keras, ya? Hari ini, kau akan menyerahkan tempat ini suka tidak suka atau tidak. Kubilang ini yang terakhir. Tidak. Kubilang tidak. Clara, sudah kuberi kau kesempatan. Kau memilih mati. Jangan salahkan aku. Kau ngapain? Berhenti. Jadi kau mau melawanku. Hajar dia sampai mati. Kau mau mengaku salah? Bodoh kurang ajar. Berani kau melawanku, ku beritahu kau. Setelah aku selesai denganmu hari ini, besok ku hadapi pria itu, Victor Ross. Kutunjukkan pada kalian berdua harga melawanku. Dia lagi menari, dan tidak sengaja kena pisau. Tidak ada yang akan menyalahkanku, kan? Kau ngapain? Tidak, jangan mendekat. Kau ngapain? Berhenti sekarang. Lagi ngapain? Berhenti. Ibu Li, kamu nggak apa-apa? Itu kau, Jalang. Aku hanya penasaran di mana aku akan menemukanmu. Dan sekarang kau datang langsung padaku. Sepertinya terakhir kali aku terlalu ringan padamu. Berhenti bersikap sok penting. Jangan kira kami tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau selingkuhan kelas rendah. Kenapa begitu sombong? Selingkuhan? Kau tidak lebih dari perempuan simpanan Lukas Liu. Kau pikir kau adalah orang besar. Sudahlah, sayang, jangan lawan mereka. Ayo, tempat ini, biarkan mereka punya. Tidak. Ibu Li, mereka tidak hanya menghinamu. Mereka juga memukulmu. Atas perbuatan mereka, aku akan membuat mereka membayar lunas. Kau putri dari pria itu, kan? Dan ayahmu? Dia memukulku beberapa hari lalu. Sekarang ini masalah pribadi, kau harus cari cara ganti rugi. Kalian preman busuk tua. Kalian tidak punya malu. Hari ini, kalian semua akan membayar atas perbuatan kalian. Anak nakal sepertimu berani bicara di sini? Tangkap dia, gadis-gadis, berikan pelajaran. Lakukan apapun padaku, tapi jangan sakiti Tina. Kau pikir kau siapa? Kau tidak bisa memerintahku sobek setiap helai pakaian kedua wanita ini. Aku akan mempermalukan mereka di depan umum dan membuat mereka mati mengenaskan. Lagi ngapain? Apa yang kau lakukan? Hentikan. Siapa kau? Bangsat tua? Sebaiknya kau jangan campur tangan. Kau pukul anakku? Aku bunuh kau? Pergi. Apa kabar? Kamu nggak apa-apa? Ayah, orang-orang ini pikir mereka di atas hukum. Mereka cuma mengada-ada alasan untuk menyerang Ibu Li dan keluarga kita. Sofia, aku sudah memaafkan kejadian kemarin. Tapi bukannya berubah kau malah semakin buruk. Victor Ross, jangan pikir pakai jas bagus membuatmu lebih unggul. Aku sudah tahu trik kecilmu sejak lama. Aku masih punya urusan denganmu. Dan hari ini, kau datang langsung padaku untuk mati.
Pak Wang, kau baik-baik saja? Apa kelihatannya aku baik? Mainan ibumu melakukan ini padaku, dia bahkan tidak bertanya apa yang terjadi, dia langsung memukuliku. Oh, begitu? Jadi kau bangsa tua yang mencuri ibuku? Dan kau pukul Pak Wang, kemari dan minta maaf? Serius? Ma? Bagaimana kau bisa memilih seperti bangsat yang tidak tahu terima kasih? Pak Wang adalah pria yang tepat untukmu. Sadarlah. Apakah kau sadar apa yang kau katakan? Kalian mau lihat sendiri? Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Berhenti beralasan, kembali sekarang juga. Kau dengar? Tepat. Pak Wang adalah pria jujur dan terhormat. Jika kami tidak bisa percaya padanya, mengapa kami harus percaya pada fosil tua acak yang kau seret dari jalan? Ini kesempatan terakhirmu. Kembali sekarang juga, Atta, dan minta maaf pada Pak Wang. Lalu tinggalkan bajingan tua ini dan ceraikan dia, atau aku tidak mengakuimu. Kita tak akan lagi jadi ibu dan anak. Anak durhaka. Kau sadar apa yang kau katakan? Aku membesarkanmu, dan begini jadinya? Sangat tidak masuk akal dan tidak tahu terima kasih. Aku gagal padamu. Jika kau tak mau mengakuiku, biarlah. Mulai hari ini ikatan kita berakhir. Ibu Li, jangan khawatir. Aku akan merawatmu di hari tuamu. Apakah salah satu dari kalian bisa keluar dari sini hidup-hidup masih belum pasti? Merawatnya. Coba rencanakan pemakamanmu. Serahkan padaku. Semua yang membantu mempermalukan istri dan putriku hari ini maju ke depan dan minta maaf. Kalau tidak, kalian akan bayar. Ibu Li, menurutmu dia tampak berbeda? Ya, aku rasa. Menyuruh kami berlutut dan minta maaf. Kamu pasti sudah gila. Dia hanya orang tak berarti, gembel miskin. Lalu kenapa kalau dia kuat? Di sini, yang penting koneksi dan kekuasaan. Beberapa hal tak bisa diselesaikan dengan tinjumu, Bapak. Buat apa repot bicara padanya? Kita banyak sekali, masa kita nggak bisa hadapi satu orang, tepat? Bajingan tua ini pengen mati, ayo kita beri dia pelajaran. Kita bertiga, bisa mengalahkannya. Awas. Ayah, hebat sekali. Victor, gerakan itu. Kapan kamu belajar? Biasa saja. Kerja di ladang membuatku kuat. Aku tidak sehebat itu. Tapi melawan mereka, aku lebih dari cukup. Aku peringatkan kau, mundur. Apa? Kau mau pukul wanita? Aku tak pernah pukul wanita. Tapi, aku tak keberatan memberi pelajaran pada sampah sepertimu. Siapa yang macam-macam dengan sayangku? Sayang, akhirnya kamu datang. Kalau kamu tidak datang, para preman itu pasti menggangguku sampai mati. Apa? Ada yang berani ganggu pacarku? Mereka pasti cari mati. Ini keluarga itu. Putri mereka adalah selingkuhan Lukas Liu. Dia menggunakan hubungan itu untuk memaksa kami berlutut padanya. Dia juga bilang ke semua orang grup Fortuna itu tidak ada apa-apanya. Apa katamu? Lukas Liu hanya seorang wakil presiden rendahan. Dia tidak berhak bicara seenaknya padaku, Pak Wu. Orang ini cuma punya tenaga kasar, kamu sebaiknya hati-hati. Buat apa tenaga kasar? Apa? Kamu. Aku beri kamu 10 detik. Berlutut, sujud pada pacarku, dan minta maaf. Kalau tidak, dua orang ini pengawal elit di belakangku tidak akan menahan diri. Begitu mereka mulai memukul. Bro, kalian ada di sini? Ethan, saat ayah tahu siapa kita sebenarnya, menurutmu bagaimana reaksinya? Beliau mungkin butuh waktu sebentar. Oh, iya. Ada berita dari Wall Street. Mereka bilang Godfather kembali. Maksudmu Godfather? Yang mengguncang dunia, legenda komersial yang abadi? Lebih dari 1 dekade lalu, krisis keuangan global melanda Godfather memimpin kita untuk memenangkan perang finansial internasional. Dia membantu bangsa kita mendapatkan pengaruh di keuangan global menjadi kekuatan besar. Setelah itu dia menghilang tanpa jejak seolah-olah dia tidak pernah ada. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya kembali. Tepat sekali.
Pengaruhnya pada kita sangat dalam. Konglomerat terbesar bangsa kita, termasuk Apex dan Fortuna, dan beberapa lainnya, semuanya mendapat dukungannya di jalan menuju puncak. Jika dia benar-benar keluar dari masa pensiun, maka konsorsium Apex harus merebut kesempatan ini. Baik. Aku akan menyuruh anak buahku melacaknya sepanjang waktu. Begitu kita mendengar sesuatu, kita akan langsung menemuinya. Ada apa? Gaspol, dalam 3 menit, aku harus sampai di plaza. Kamu tidak boleh menyentuh ayahku. Kamu tidak akan bisa meskipun kamu coba. Bajingan, kamu tahu apa yang kamu katakan? Pak Wu adalah eksekutif di grup Fortuna. Bahkan jika Lukas Liu ada di sini, Pak Wu tidak akan bergeming. Seluruh keluargamu mati hari ini. Tepat. Grup Fortuna dan konsorsium Apex adalah anggota dari 4 besar. Kamu pikir trik murahanmu bisa mengintimidasi kami? Hari ini, kami akan membongkar kebohonganmu. Aku sudah kehabisan kesabaran. Kamu punya 5 detik tersisa, berlutut atau tidak. Dan aku bilang padamu, tidak akan. Baiklah. Jika kamu ingin belajar dengan cara yang sulit, maka akan kutunjukkan apa yang harus kamu bayar untuk melawanku. Kalian pasti ingin mati. Aku ingin lihat, siapa yang berani menyentuh ayah dan adikku hari ini. Ethan, Mark, kalian di sini. Tina, ada apa di sini? Mereka orang-orang yang sama yang mengganggu ayah di acara perjodohan itu. Kali ini, mereka tidak hanya datang untuk mengganggu ayah. Mereka juga menggertak Ibu Li dengan sangat kejam. Sayang, ini kedua putraku, Ethan dan Mark. Aku belum memperkenalkan mereka. Kenapa kalian berdua datang bersama? Ayah, nanti kami jelaskan. Ibu Li, kan? Mark Ross? Halo, Mark. Ibu Li, adek. Aku Ethan Ross. Jangan khawatir. Siapapun di sini yang menggertakmu dan ayahku hari ini, akan semuanya membayar harga mahal. Ethan, aku juga. Para bajingan ini telah berbuat jahat. Hei, nak. Jangan kira menyewa aktor dan menggelar pertunjukan bisa mengintimidasi aku. Aku bilang aku seorang eksekutif di grup Fortuna. Jika kau ingin melawanku, kau tidak punya kemampuan. Benar. Bahkan jika pendukungmu benar-benar Lukas Liu, dia tetap tidak cukup. Lukas Liu? Apa kau benar-benar berpikir keluarga Ross kami bekerja di bawahnya? Bukankah? Apa yang lucu? Aku tertawa pada ketidaktahuanmu dan kebodohanmu. Dengarkan. Konsorsium Apex milik keluarga Ross dan kakakku adalah ketua konsorsium Apex. Ethan. Apa katamu? Kau ketua konsorsium Apex. Ini. Nah, apa yang Tina katakan itu benar? Ayah, kenapa kami berbohong padamu? Sejujurnya, selama ini kami menyembunyikan jati diri kami. Kami melakukannya agar kau punya waktu untuk menerimanya. Sekarang kau telah menemukan pasangan yang luar biasa. Saatnya kita jujur. Mark tidak bekerja di konsorsium Apex, tapi dia sekarang kepala ilmuwan di Akademi Sains Nasional Konsorsium Apex dan Akademi bekerja sama erat semua di bawah arahan Mark. Sedangkan aku menjalankan divisi perhiasan dan barang antik konsorsium Apex, dan semua yang di rumah berasal dari 2 kakakku dan aku. Jadi, Lukas Liu bekerja untukmu? Tentu saja. Aku tahu Pak Liu tidak pernah bersikap seperti atasan Tina. Jadi itu alasannya. Ini terasa tidak nyata. Seperti mimpi 3 anakku. Mereka semua orang besar. Hentikan sandiwara. Kalian bahkan membodohi diri sendiri. Sayang sekali. Kami tidak percaya. Dasar badut semua. Jika kalian menyamar sebagai orang lain, mungkin aku percaya, tapi ketua konsorsium Apex terlalu penting untuk ditiru oleh orang sepertimu. Kalian mencari mati? Aku tidak mau mendengar alasanmu. 2 menit. Jika dalam 2 menit tindakanmu gagal mendapatkan pengampunan keluargaku, kau akan kehilangan segalanya. Nak, jangan pura-pura kami tidak mudah takut. Kamu benar-benar berencana melanjutkan akting ini? Sudahlah, seluruh keluargamu bau miskin.
Kamu pikir bisa menghancurkan kami? Mimpi saja. Dan itu belum termasuk Pak Wu. Aku sendiri saja. Aku sudah bernilai jutaan. Aku punya 8 atau 10 toko. Dan 2 temanku masing-masing bernilai jutaan juga. Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan kami? Ethan, biarkan aku tangani. Tidak. Kalau kau lakukan, akan butuh setidaknya setengah jam untuk menjalankan perintah. Aku ingin mereka hancur sekarang. Keluarkan perintah daftar hitam tertinggi konsorsium Apex. Bidat. 3 menit. Aku ingin ini aktif. Serius? Kamu benar-benar kecanduan akting ini, ya? Perintah daftar hitam, kamu minta digebuk? Ruang penuh orang gila. 2 menit lagi. Nah, kalian benar-benar tidak berbohong? Jangan khawatir, ayah. Di saat seperti ini, kenapa kami akan bercanda denganmu? Kalian bocah nakal, kalian sembunyikan ini dariku selama ini? Hei, kamu kampungan yang menyedihkan. Kamu tidak benar-benar percaya mereka orang besar, kan? Jika kamu percaya, kamu adalah lelucon terbesar di dunia. 30 detik. Kamu benar-benar meyakinkan. Jika aku tidak tahu kebenaran tentang keluargamu, aku mungkin percaya padamu. Halo, ada apa? Apa katamu? Apa yang terjadi? Bisnisku. Bisnis kecantikanku bangkrut. Kebetulan. Ini pasti kebetulan. Kamu jujur? Ada apa denganmu? Shen. Perusahaanku juga dipaksa bangkrut. Apa katamu? Kenapa ini terjadi? Mustahil. Sama sekali mustahil. Hanya dalam 2 menit. Kita semua ada yang bangkrut, ada yang tutup. Bagaimana mungkin itu kebetulan? Kekuatan seperti itu. Sepertinya hanya ketua konsorsium Apex yang bisa melakukan ini. Mungkinkah dia benar-benar? Kenapa kamu panik? Bahkan jika dia benar-benar mengacaukan bisnismu, lalu kenapa? Itu hanya bisnis kecil. Orang bernilai puluhan juta sepertiku, dia tidak bisa menyentuh bisnisku. Bu, apa yang terjadi? Lebih dari 20 pemegang saham kita semua menarik diri. Setiap mitra kita melanggar kontrak mereka, perusahaan bangkrut seketika. Apa katamu? Bu, apa yang terjadi sebenarnya? Mungkinkah? Jangan bilang. Sudah kubilang. Begitu larangan berlaku. Kalian semua akan mendapat balasan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ibu Li, jangan khawatir. Kami di sini bersamamu. Tidak ada yang berani mengganggumu dan ayah lagi. Anak-anak nakal ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang kudukung selama bertahun-tahun ini sebenarnya adalah kalian. Ma, sekarang kita harus apa? Iya, Ibu Zhang. Jika kita bangkrut, kita tidak akan bertahan seumur hidup kita. Kenapa panik? Pak Wu, apakah Anda punya rencana? Sayang, apa kau baik-baik saja? Tentu saja aku baik. Bahkan jika dia benar-benar ketua konsorsium Apex, dia tidak bisa menyentuhku sama sekali. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Coba sentuh aku, dan kau mati. Ethan, kenapa larangan perusahaan tidak mempan padanya? Aku juga tidak tahu. Lihat, itu ketua grup Fortuna Oliver Wu. Ya Tuhan, kenapa triliuner seperti dia datang ke sini? Karena dia anakku. Ketua grup Fortuna? Sayang, kamu bilang cuma kenal orang penting. Tapi kamu nggak bilang kalau anakmu sekuat ini. Betul. Aku berhenti bersembunyi, ayah. Bajingan mana yang bilang akan membangkrutkanmu? Seluruh keluarga itu menggunakan kekuasaan mereka untuk menghancurkan kita. Mereka kejam dan tak kenal ampun. Ethan Ross. Aku tak percaya ini kau. Oh, Tina Ross. Kau juga di sini? Oliver Wu, aku tidak percaya kau adalah putranya. Seperti ayah, seperti anak. Berhenti bicara omong kosong. Nak, mereka menggunakan cara curang untuk membangkrutkan bibi Shenmu dan belasan sesepuh yang hadir hari ini. Untuk ini, kau sebaiknya membuat mereka membayar semuanya. Ayah, jangan khawatir.
Nama konsorsium Apex mungkin terdengar menakutkan, tapi melawan grup Fortuna, mereka bukan tandingan. Oliver Wu, kami mencari keadilan untuk ayah kami. Itu sudah seharusnya. Kamu membela mereka tanpa mengetahui faktanya. Kamu ingin perang total dengan konsorsium Apex? Ethan Ross, kamu tahu apa yang kamu katakan? Dari 4 konglomerat besar, grup Fortuna melampaui konsorsium Apex dalam segala hal. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Karena kau mau perang, kuberi 1. Akan kuberi 1. Dengar perintahku. Kerahkan semua sumber daya Fortuna, hancurkan konsorsium Apex. Apa katamu? Tidak ada. Hanya menunjukkan padamu kesenjangan di antara kita. Grup Fortuna telah mencapai titik di mana kami ingin menyerap konsorsium Apex. Kami hanya tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat. Dan hari ini, kau berjalan langsung ke tanganku. Lihat itu, konsorsium Apex tidak ada artinya baginya. Dia bisa menghancurkan mereka dengan satu tangan. Tepat. Grup Fortuna hari ini adalah pemain teratas di antara 4 besar. Di seluruh Daxia. Tidak ada yang bisa. Jaga mulutmu. Di atas 4 besar ada Godfather. Benar, benar. Godfather adalah legenda tertinggi sejati dalam bisnis. Aku pikir kalian benar-benar tidak tahu malu. Benarkah? Biarkan aku lihat berapa lama kau bisa terus membual. Apa yang terjadi? Apa katamu, Ethan? Ini buruk. Grup Fortuna dan 8 keluarga besar telah melancarkan serangan pada kita. Harga saham dan nilai pasar kita telah anjlok 80%. Oliver Wu terkutuk itu. Dia pasti sudah lama mengincar kita. Sekarang dia hanya menggunakan ini sebagai alasan. Ethan, staf peneliti bergaji tinggi telah mengundurkan diri secara massal. Seluruh laboratorium berhenti beroperasi. Kita tidak bisa mengirimkan produk baru. Jika kita melewati batas waktu, kita akan berutang denda besar ke konsorsium global karena pelanggaran kontrak. Bukan hanya itu. Reputasi laboratorium kita akan menderita pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan konglomerat top lainnya lagi. Anak-anak, kalian sedang menghadapi masalah? Tidak apa-apa, Ayah. Kami bisa mengurus ini sendiri. Benar. Jangan khawatir. Berhenti berpura-pura peduli. Aku bilang padamu, semua anakmu akan hancur hari ini. Kau berani melawan grup Fortuna. Aku bilang padamu, mulai sekarang, di negeri ini tak ada tempat yang akan menerima kalian. Kau mungkin punya pengaruh, tapi kau tak bisa memblokir mereka. Apa katamu? Orang pecundang yang kau sebut keluarga, kau pasti bercanda, berlutut, dan minta maaf pada anakku? Atau, kau bahkan tak akan tahu apa yang membunuhmu? Jika kau pikir, kekuatan kecilmu yang tak berarti bisa mempermalukan keluargaku, dan menjadikan kami bahan tertawaan, maaf, kau salah pilih keluarga. Kau hanya seorang kakek tua dengan satu kaki di liang kubur. Apa yang membuatmu begitu sombong? Aku bilang kau akan minta maaf. Suka atau tidak? Aku ada di sini. Jangan pernah berpikir menyentuh keluargaku. Sekretaris Lee, kemarilah. Saatnya mengungkap siapa aku. Nah, lihat dirimu, kau selalu berpura-pura begitu lemah, sekarang kau bersikap seperti orang besar. Menurutku, kita harus mematahkan setiap tangan dan kaki mereka, lalu buang mereka. Sisa hidup mereka, mereka bisa lupakan soal line dancing. Cukup, aku sudah tidak sabar. Patahkan kedua kaki, setiap pemandangan menjijikkan di sini, buang mereka. Kau mau dia? Kau tidak layak. Tuan Besar, ada apa ini? Keluarga Wu dari grup Fortuna menggunakan taktik kotor terhadap konsorsium Apex anakku. Mereka bahkan mengancam akan mematahkan tangan dan kaki kami. Menurutmu bagaimana kita menangani ini? Tenang saja. Saya akan mengurusnya mulai sekarang. Anda dicopot sebagai ketua grup Fortuna juga. Semua wewenang dewan Anda dicabut, Anda diusir dari grup Fortuna. Mulai sekarang, Anda akan mengemis di jalan. Apa aku dengar dengan benar? Kalian akan mencopot anakku sebagai ketua, dan kalian bilang akan mencabut semua wewenang kami? Kami menuruti kamu sekali, dan kamu jadi besar kepala. Aksi aktor bayaran itu
sudah basi. Aku ingin lihat bagaimana rencanamu mencopotku. Kalau begitu buka matamu, dan lihat baik-baik, siapa yang kau bodohi dengan token murahan itu? Aku tidak tertarik bermain pura-pura denganmu. Cepatlah, lakukan. Tunggu. Apa itu? Token itu terlihat sangat familiar. Itu token naga. Apakah Anda? Siapa dia? Dia tangan kanan Godfather. Dia punya kekuatan besar. Kenapa dia di sini? Ini menakutkan. Sampah kayak Victor Ross. Bagaimana dia bisa kenal Sekretaris Jenderal Lee? Siapa dia sebenarnya? Sudah kubilang. Mau jatuhkan aku? Kalian bukan tandinganku. Victor, bukan seperti kelihatannya. Biar kami jelaskan. Betul, kami punya alasan. Victor, aku salah. Mohon maafkan aku. Sekali ini saja. Mimpi aja. Sudahlah. Victor, aku mungkin tidak tahu kenapa Sekretaris Jenderal Lee membantumu. Tapi jika kamu hanya bisa pamer dengan mengandalkan orang lain, aku tidak akan pernah menghormatimu, sembunyi di balik orang lain. Karena kamu ingin tahu siapa dia, ku beritahu. Dengar, Pak Ross adalah Godfather dari 20 tahun lalu. Godfather nasional. Ya Tuhan, apa ini nyata? Jadi benarkah? Pergi lihat sendiri, dan cari tahu. Legenda komersial. Penguasa abadi. Kami benar-benar salah menilainya. Victor Ross sekuat itu. Aku baru saja kehilangan miliaran. Kau mengerti sekarang? Aku mengerti. Kau punya 10 menit. Ambil semua barangmu dari grup Fortuna lalu pergilah. Tidak, Godfather. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ayo. Terlalu banyak lalat di sini, sangat mengganggu. Jangan pergi. Godfather tertinggi. Kekuatan yang mengerikan. Bahkan sekarang, kepalaku masih pusing. Waktu di acara kencan itu semua orang mengejekmu karena pakaian dan penghasilanmu. Mereka terus memanggilmu orang kampung. Siapa sangka, kau adalah pria yang dihormati semua orang Godfather nasional? Meskipun statusmu tinggi, kau diam-diam bersembunyi bertani selama lebih dari 10 tahun, pasti kau simpan begitu banyak rahasia yang tak bisa kau bagikan. Istriku meninggal muda. Dunia bisnis terperangkap dalam perebutan kekuasaan tanpa henti. Intrik dan konflik ada di mana-mana. 3 anakku masih sangat kecil. Sebagai Godfather, tidak mungkin aku membiarkan mereka tumbuh dengan aman dan tentram. Tapi aku hanya seorang wanita parubaya biasa. Tidak ada yang istimewa dariku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak cukup baik untukmu? Tentu saja kau cukup baik. Di usia kita uang dan status tidak berarti apa-apa. Mereka sudah menyiapkan kapel pribadi untuk kita. Kita bisa langsung ke sana dan mengadakan pernikahan. Aku akan menebus pernikahan yang sudah lama kita nantikan. Aku tak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Mari jalani hidup sederhana dan menua bersama. Tidak ada taipan bisnis di sini hari ini, juga tidak ada wartawan. Hanya keluarga kita, ayah dulu menyembunyikan jati dirinya, dan menanggung hanya cemoohan dan hinaan di acara kencan itu. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk satu alasan untuk menyaksikan ayah dan ibu Lee saling berjanji sehidup semati. Waktu di acara kencan itu semua orang menghinaku tanpa ampun, karena pakaian dan latar belakangku. Tapi begitu mereka tahu siapa aku sebenarnya, mereka semua mulai menjilatku dengan putus asa mencari muka. Melalui semua itu, kau tidak pernah memperlakukanku berbeda. Kau tidak pernah menginginkan kekayaanku atau peduli pada status. Aku sudah lama berhenti peduli pada kekayaan dan ketenaran. Sisa hidupku tak ada kerajaan atau harta yang lebih berarti daripada kau di sisiku. Aku berjanji padamu, selama aku hidup, aku tak akan biarkan siapapun menyakiti atau memperlakukanmu dengan buruk. Separuh pertama hidupku sepi dan berat.
Mereka hanya melihatku sebagai alat untuk mendapatkan mahar. Mereka tidak pernah sekalipun peduli pada perasaanku. Aku tidak butuh kekayaan atau kemewahan. Yang kuinginkan hanyalah hidup sederhana bersama, saling peduli dan mengerti saat kita berjalan tenang di sisa jalan hidup. Aku punya 3 anak yang penuh kasih dan setia, dan dirimu, yang sungguh mencintaiku, aku bisa meninggalkan hidup ini tanpa penyesalan. Rasanya seperti mimpi. Pagi ini, kita baru saja mendapatkan surat nikah. Sekarang kita sudah mengadakan pernikahan. Ini bukan mimpi. Mulai hari ini, aku akan selalu tepat di sisimu. Anak-anak sudah banyak berbuat hari ini, menyiapkan tempat dan menyiapkan perhiasan. Aku merasa bersalah. Aku tidak membawa mas kawin. Siapa yang butuh mas kawin? Cinta tulusmu adalah harta terbesar. Itu saja melampaui emas dan permata. Aku sungguh tidak tahan saat orang menggunakan status mereka untuk menginjak-injak martabat orang lain. Siapapun itu, aku akan membela kebenaran. Aku tidak pernah menyangka keluargamu memperlakukanku dengan begitu baik. Itu adalah kebaikan tulusmu. Itulah mengapa aku memilihmu. Di usiaku, aku sudah melihat tembus kekayaan dan status. Aku sangat menderita saat muda. Yang aku inginkan hanyalah hidup tenang, bersama pasangan yang penuh kasih. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Aku akan mempertahankan rumah pedesaan kecil itu, villa di kota. Juga selalu ada, kemanapun kamu ingin pergi, aku akan ikut. Bagaimana dengan bisnismu dan penelitian pentingmu? Bukankah kamu perlu mengurusnya? Aku tidak ingin menghalangimu. Dulu aku fokus pada karierku demi anak-anak. Sekarang mereka semua bisa berdiri sendiri. Mereka tidak perlu aku khawatir lagi. Mulai sekarang, kamu adalah prioritas utamaku. Aku akan menyerahkan semua hal kecil kepada stafku. Tugasku adalah berbagi hidup denganmu. Itu yang perlu kudengar, aku tidak bisa meminta lebih. Kita akan memasak semua makanan bersama, dan jalan-jalan di pasar untuk bersenang-senang. Tidak perlu lagi berurusan dengan semua pergaulan palsu itu. Hidup sederhana saja, mari kita tua bersama, oke? Iya. Selama aku bersamamu, aku bahagia.